Belum pernah melihat seorang gadis yang beruntung seperti ini. Setiap kali hujan, dia tidak perlu membawa payung, hanya perlu menunggu 3 detik, langit pasti akan cerah seketika. Kemudian, sebuah taksi dengan cepat berhenti di depannya. Sebelum dia sempat membayar taksi, sopir taksi sudah memberinya uang kertas $100. Saat lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, gadis itu langsung sampai di depan pintu perusahaan. Setelah turun dari mobil, dia ingin touch up make-up-nya. Hasilnya, sebuah cermin besar muncul. Bahkan ketika tidak bisa menangkap lift, tangga di sebelah masih ada tempat untuknya. Bahkan ada seorang pria di dalam yang tampan dan kaya. Hari ini dia terlambat ke ruang rapat. Namun karena lift rusak, bahkan lebih terlambat. Saat itu, Mitra sudah menunggu lama. Melihat situasi tidak baik, Mary segera mencari cara untuk menunda. Namun Mitra tidak tertarik sama sekali. Mereka hanya ingin bangun dan pergi segera. Siapa sangka wallpaper lucu miliknya membuat lawan tetap tinggal. Mary segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan proyek ini kepada Mitra. Siapa sangka penampilan Mary membuat lawan berbalik arah. Menerima untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Ketika bos mengetahui hal itu, langsung mempromosikan Mary. Dia juga diberikan kartu kredit pribadi. Berkat itu, Mary bisa membeli apapun yang diinginkannya. Namun itu masih terlalu sedikit. Untuk merayakan acara ini, Mary memutuskan untuk membeli tiket lotre. Siapa sangka dia langsung memenangkan hadiah utama. Dua sahabat cemburu terlalu. Sehingga mereka menyebutnya sebagai wanita paling beruntung di dunia. Kamu melakukannya bagaimana? Aku sudah bilang ke kalian. Aku hanya mengikuti jejak leluhur Max Bao. Leluhurmu sungguh luar biasa. Seharusnya kamu memberi sedikit kepadaku. Proyek Mary dengan cepat menggarisbawahi rencana untuk Mitra telah dimulai. Ada penari berdiri di tengah panggung memeriahkan suasana. Mitra berjoget seakan belum pernah berjoget. Bahkan tempat ini memiliki ruangan pribadi. Jika suka, Mitra bisa menari di tempat. Setelah mengalami klub ini, pasangan terlihat sangat puas dengan Mary. Tidak hanya itu, Mary juga menemukan pria tampan untuk kepemimpinan. Dia sangat puas dengan pengaturan Mary. Bahkan dia bersemangat untuk mengajak pria itu menari. Ternyata saat senggang, Mary sering pergi ke klub ini. Pria yang mengenakan topeng ini sangat akrab dengannya. Di bawah pengaruh atmosfer ini, keduanya tidak bisa menahan diri dan mencium satu sama lain. Namun yang tidak diketahui Mary adalah, ciuman ini akan mengubah nasibnya. Dari wanita paling beruntung di dunia, dia menjadi yang paling tidak beruntung. Mary baru saja melangkah 2 langkah. Sepatu hak tinggi di kakinya langsung patah. Mary duduk dan mencoba melepas sepatunya. Akibatnya, rok segera robek. Saat itu, orang di sekitarnya tiba-tiba mual. Melihat kejadian ini, Mary masih belum menyadari seberapa seriusnya situasi ini. Kemudian, dia tiba-tiba ditangkap oleh polisi dengan cara yang tidak masuk akal, bahkan dipecat oleh atasan. Keesokan harinya, setelah keluar dari tahanan, Mary segera keluar dan menyetir taksi. Siapa sangka tiba-tiba terkena semprotan air kotor, padahal langit sedang cerah. Tiba-tiba petir bergemuruh dan seketika hujan pun turun. Mary berjalan dengan susah payah sepanjang perjalanan, namun begitu sampai di rumah, dia langsung menemukan rumahnya terendam banjir. Karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Dalam keputusasaan, dia pun memeluk barang-barangnya dan pindah ke rumah teman untuk sementara. Di malam hari, Mary mandi dengan hati-hati. Namun saat dia hendak mengeringkan rambutnya, tiba-tiba rambut masuk ke dalam pengering rambut. Dalam kepanikan, Mary tanpa sengaja memecahkan cermin. Yang lebih buruk, pengering rambut mulai berderit. Mary segera melemparkannya ke dalam bak mandi. Akibatnya, seluruh gedung kehilangan listrik. Merasa sangat sial, Mary memutuskan untuk menemui Peramal. Ingin bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Peramal mengatakan kepadanya bahwa ciuman seorang pria telah mencuri keberuntungan Mary. Untuk mendapatkan kembali keberuntungannya, dia terpaksa menciumnya sekali lagi. Pria ini tanpa sengaja menyelamatkan seorang tuan tanah. Dia tidak menyangka orang itu akan membantunya mencapai puncak kehidupan. Ternyata dia Spiderman. Tidak mungkin. Tidak, dia Peter Parker. Saya harus mencari cara untuk berterima kasih padanya. Mengapa begitu? Kakak saya sudah bilang bukan. Bawa dia ke sini. Saya ingin berterima kasih padanya. Namun hanya beberapa hari yang lalu, Peter masih merupakan bintang yang sangat sial. Hanya keluar saja, dia akan terkena kotoran burung. Kemudian dilempari air kotor oleh orang kaya. Melihat $1 di tanah, dia segera membungkuk dan mengambilnya. Akibatnya, celananya sobek, harus berjalan sambil menutupi bagian bawah. Ditabrak wanita cantik di jalan. Dia pikir dia beruntung. Namun saat berdiri, celananya kembali melorot. Hal ini membuatnya sangat malu. Hasilnya tidak mengejutkan, Peter dianggap sebagai orang aneh lagi. Saat itu, Peter merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa menjelaskan dan langsung berbalik lari. Namun akhirnya dia tetap ditangkap polisi. Maaf, bisakah Anda membawa saya ke kantor polisi nomor 36? Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Setelah Peter meninggalkan kantor polisi, dia pergi ke tempat bowling, di mana dia mendirikan band ini. Namun bagi seseorang yang kurang beruntung seperti Peter, pembubaran band hanya masalah waktu. Pada hari itu, pengawas bakat datang untuk mengamati, band tampil sangat bagus, membuat pengawas senang. Tetapi Peter tanpa sengaja mencabut kabel suara, membuat situasi menjadi kacau. Akhirnya, 2 pengawas bakat pergi dengan kecewa. Insiden ini menjadi titik puncak bagi band. Mereka lelah dengan kelakuan Peter yang terus-menerus melapor, jadi mereka memutuskan untuk bubar. Mary, yang sangat beruntung saat ini, secara kebetulan lewat di tempat itu, kecantikan Mary membuat Peter terpesona.
Maka dia mengajak Mary untuk menari. Keduanya bergerak ke tengah lantai dansa, menari mengikuti irama. Dalam suasana romantis tersebut, hormon seks langsung mengalir keluar. Keduanya berciuman tanpa melihat. Siapa sangka ciuman ini akan mengubah nasib Peter. Ketika melihat pemilik studio rekaman berjalan pergi, dia segera mengikutinya. Itulah saat kejadian pertama, tepat ketika dia hendak memperkenalkan diri kepada pemilik studio. Sebuah taksi kehilangan kendali tiba-tiba. Peter segera mendorong pemilik studio keluar, menyelamatkan nyawanya, meskipun terjatuh keras ke tanah. Untungnya Peter tidak mengalami masalah serius, bahkan tidak ada luka kecil pun. Dia segera mendekati pemilik studio dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Untungnya semuanya baik-baik saja. Sebagai balasan atas penyelamatan nyawa Peter, pemilik studio siap menerima segala permintaan. Peter segera mengeluarkan demo dari dalam tasnya, berharap bos bisa memberi kesempatan pada bandnya. Setelah mendengarkan, pihak lain langsung mengundang band ke perusahaannya besok. Peter terkejut setelah mendengarnya. Dia telah sial sepanjang hidupnya. Tidak disangka dia bisa beruntung seperti ini. Mengapa semuanya aneh hari ini? Apakah dia akhirnya mendapat keberuntungan? Di ruang rekaman, bos hanya mendengarkan sebentar, lalu memutuskan untuk langsung menandatangani kontrak dengan seluruh band. Dia meminta asistennya memberikan Peter kontrak tanpa batas, bahkan sudah menyiapkan. Segalanya berubah 180 derajat dengan cepat. Dibandingkan dengan keberuntungan Peter saat ini, Mary seakan-akan ditimpa sial sepanjang hidupnya. Dia dulu adalah wanita paling beruntung di dunia. Dulu dia adalah yang terpilih, tapi sekarang menjadi bintang bencana sejati. Mary mewarisi dengan sempurna sialan Peter. Setelah mendengar penyihir mengatakan bahwa keberuntungannya telah diambil oleh Peter, Mary merasa sangat marah. Maka dia segera menelpon temannya, meminta teman tersebut mencari daftar penari pada hari itu. Namun karena Peter adalah seorang penipu, dia tidak ada dalam daftar. Karena bingung harus bagaimana, Mary memutuskan untuk mencium semua orang dalam daftar dengan hati-hati. Dengan cepat dia menemukan target pertama. Meskipun orang ini sedang mengadakan pernikahan, Mary tidak peduli. Dia langsung berlari dan menciumnya. Setelah selesai, dia segera pergi membeli kartu gores. Namun sayangnya tidak menang. Sedangkan pria itu dipanggil oleh pengantin perempuan sebagai pria kering. Kemudian pembatalan pernikahan segera dilakukan. Target kedua adalah orang yang bekerja sebagai patung di jalan. Mary juga tidak ragu-ragu dan langsung berlari ke arahnya. Patung itu ingin meminta lagi tetapi tidak berhasil. Mary tidak menang dalam kartu gores sehingga dia pergi. Bahkan ketika sangat sakit, dia tetap mengejar target. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, bahkan ketika pria itu sedang mandi, dia langsung menggigit lidahnya dan segera melarikan diri. Tak lama kemudian, hanya satu tujuan terakhir yang tersisa. Mary mencium pasangannya dengan cara yang paling penuh gairah. Siapa sangka orang ini bukan tipe biasa. Maka takdir telah membuat mereka bertemu lagi, Peter dan dia. Di tengah suasana romantis, dorongan insting seksual tiba-tiba muncul. Keduanya tak bisa menahan diri dan mencium satu sama lain. Siapa sangka ciuman ini telah mengubah nasib Peter. Mary sakit hingga hampir meledak. Hai teman-teman, dia baru saja menggigit lidahku. Melihat senyuman cerdik dari lawan. Siapa sangka kali ini dia masih belum menang. Namun saat Mary bersiap menerima nasibnya, Mary mencium lawan dengan penuh gairah. Wanita ini adalah perwujudan dari bintang pop. Dia hanya ingin mengambil permen karet di bawah meja. Siapa sangka kantong permen jatuh tepat di depannya. Bola bowling tersangkut di mesin. Dia hanya berusaha dengan ringan. Hasilnya adalah perangkat pembersih diaktifkan. Langsung mendorongnya masuk. Tapi masih belum selesai. Bahkan membersihkan peralatan di meja resepsionis. Dia juga tidak bisa menyelesaikannya. Bos benar-benar marah pada Mary. Dia memutuskan untuk mengubah posisi kerja Mary. Sambil itu, dia diminta untuk mengganti bola lampu di ruang belajar. Namun Mary tak peduli dan melanjutkan menggaruk kartu. Mary tersungkur oleh vakum. Tapi tepat saat dia hampir jatuh, Peter tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Saat itu Mary belum tahu bahwa pria tampan di depannya adalah pelaku yang merampas keberuntungannya. Peter telah mengalami banyak kesialan dalam hidupnya, jadi dia sangat berpengalaman dalam menghadapi ini. Dia tidak ragu untuk berbagi dengan Mary. Semoga kutipan ini akan membantu Mary merasa lebih baik. Untuk menyelamatkannya, Peter bahkan memberikan Mary sebuah benda ajaib. Ternyata tas ini telah membantu dia melewati segala sesuatu. Bawa itu kemanapun kamu pergi, percayalah padanya. Pada hari itu, Peter secara tidak sengaja lewat di depan rumah Mary. Ketika melihat dia berani membawa payung saat hujan, Peter segera memamerkan kemampuannya menebak program musik. Tidak disangka, Mary baru saja keluar dari rumah, tiba-tiba angin kencang, petir menyambar, payung di tangan Mary langsung terbalik. Peter melihat itu dan segera meminta Mary untuk membuang payungnya. Mary langsung membuang payung ke tempat sampah, lalu segera naik ke mobil Peter. Tanpa disangka mobil baru bergerak, satu tetes hujan langsung mengenai Mary. Kemudian Peter membawa Mary pulang. Dia membiarkan Mary mandi air panas untuk menghindari masuk angin, sambil sekalian mengganti pakaian baru. Namun saat mencuci pakaian, Mary tanpa sengaja menambahkan terlalu banyak deterjen. Akibatnya celana dalam di mesin cuci rusak. Mary panik dan terus-menerus menekan layar, namun hanya membuat segalanya semakin buruk. Untungnya, Peter datang tepat waktu dan mematikan mesin. Peter tidak hanya tidak menyalahkan dia, tetapi juga dengan lembut mendorong Mary untuk tetap kuat. Karena telah mengalami situasi ini, Peter sangat toleran terhadap Mary. Hanya mereka yang pernah berjalan di hujan yang tahu betapa sedihnya hujan. Setelah mengalami perhatian khusus dari lawan jenis, Mary jatuh cinta pada pria baik hati ini.
Ketika dia mengetahui bahwa Peter adalah anggota band, tetapi sedang berjuang dengan waktu untuk merilis lagu baru, Mary segera memanggil orang-orang terdekat untuk membantu. Ternyata dia adalah seorang jenius dalam mencipta lagu, tetapi belum dihargai oleh komunitas musik. Kemudian pemilik label rekaman datang, mendengar kisah dari kedua orang tersebut di pesta. Mary baru menyadari bahwa si penipu telah mencuri keberuntungannya. Tidak ada yang lain selain Peter, tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung mencium pasangannya, lalu meninggalkan studio. Maestro. Terlalu bersemangat, Mary segera membeli tiket mahal. Memang, dia menang, keberuntungan Mary kembali. Pada saat itu, mantan pimpinan secara kebetulan lewat. Dia merasa sangat bersalah setelah memecat Mary, berharap dia bisa kembali ke perusahaan sebagai wakil presiden. Dengan begitu, Mary sekali lagi mencapai puncak kehidupannya. Namun Peter yang harus menanggung akibatnya. Setelah kehilangan keberuntungan, dia malah menjadi bintang sial. Bahkan band juga terkena imbasnya. Saat konser berlangsung, drummer tanpa sengaja menjatuhkan tongkat ke lantai bawah. Dia membungkuk untuk mengambilnya dan memukul drum. Akibatnya, tanpa sengaja Peter terkunci, gitaris hanya memeriksa gitar sebentar. Akibatnya, senar segera rusak, bahkan vokalis band tiba-tiba merasa mual dan pusing. Dia memeluk tong sampah dan muntah dengan ganas. Jika konser ini dibatalkan di tengah jalan, proyek Peter pasti akan berakhir selamanya. Di sisi lain, Mary menatap papan nama yang pecah, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia membuat keputusan, yaitu untuk mencium Peter dengan penuh gairah. Karena Mary merasa Peter lebih membutuhkan keberuntungan ini daripada dirinya sendiri, dia segera menekan tombol dengan panik saat drummer terjebak di bawah panggung. Akibatnya, mereka tampil keren di atas panggung, anggota band lainnya juga segera kembali ke kondisi normal. Mereka berlari cepat ke atas panggung dan mulai tampil, namun inspirasi untuk menciptakan lagu ini hanya dimiliki oleh Mary. Setelah menyelesaikan semuanya, Mary memutuskan untuk pergi sendirian. Dia ingin pergi dengan diam-diam, namun Peter dengan cepat mengejarnya. Saat ini saya sudah mengerti segalanya, sekarang hanya perlu mencium Mary dan keberuntungan dia akan kembali. Sekarang saya tidak membutuhkannya lagi, bagaimana kamu bisa tahu, karena saya sudah memiliki keberuntungan lain. Itulah kamu, Mary, kamu adalah bintang keberuntungan dalam hidupku. Mungkin ini adalah cinta, mereka selalu ingin memberikan yang terbaik satu sama lain. Kebahagiaan sejati dalam hidup adalah menemukan pasangan yang tepat, atau disebut juga bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Apakah kamu setuju?